to the channel. Berjumpa lagi bersama aku Kak Ucin di channel YouTube aku Rain712. Dan kali ini aku nggak sendirian, aku bersama partner aku. Hai, aku Dila. Oke, dan di video kali ini kita akan membahas suatu wabah yang saat ini sedang ramai diperbincangkan oleh hampir seluruh penjuru dunia. Apalagi kalau bukan COVID-19 atau yang lebih akrab disebut dengan virus corona. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan dan teori-teori konspirasi mengenai COVID-19 atau virus corona ini, kita yang pertama akan menjelaskan tentang apa itu virus corona dan sejarah virus corona. Oke, jadi berbicara tentang virus corona atau COVID-19 ini, dari informasi yang aku baca, virus corona ini berasal dari Wuhan, China, yang konon katanya virus ini berasal dari hewan yang kemudian hewan tersebut dimakan oleh manusia dan kemudian manusia itu terinfeksi virus corona tersebut. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa di Wuhan, China itu ada pasar tradisional ya, pasar tradisional yang di pasar itu menjual hewan-hewan liar seperti ular ya, terus kelelawar dan lainnya dan lain sebagainya. Cuman kalau kita berbicara tentang pasar tradisionalnya ya, Dil, karena aku berasal dari Manado, Sulawesi Utara, dan kebetulan di Manado itu juga ada pasar seperti itu yang menjual daging-daging hewan liar. Aku rasa apa ya, kenapa bisa gitu loh, kenapa bisa di Cina aja yang terjangkit. Maksudnya pada saat itu kenapa baru di Cina, kenapa di Manado, di tempat aku yang memang di sana juga menjual ada pasar serupa. Bahkan bukan cuma ular ya, ada juga monyet dan lain sebagainya yang dijual di sana, tapi gak ada gitu virus-virus seperti itu gitu. Nah, ini menarik, menurut aku ini menarik untuk dibahas. Karena apa? Karena orang-orang di sini mengatasnamakan Cina gitu. Ya betul. Jadi sebenarnya ada beberapa teori konspirasi yang nantinya akan kita sampaikan, dan kemudian ada hal-hal yang sedikit kontradiktif. Oke, kemudian berbicara tentang virus corona itu sendiri di Indonesia kita saat ini, seperti yang kita ketahui bersama, kalau nggak salah kita ngelihat berita-berita yang kemudian beredar di media sosial bahwa di Indonesia sendiri sudah ada lebih dari 100 orang yang terjangkit virus corona ya. Masya Allah banget, karena alhamdulillah min dzalik, karena memang virus ini cepat banget penyebarannya, dan yang aku baca masa inkubasinya itu 14 hanya sekitar 14 hari, relatif cepat, dan penularannya sangat cepat gitu. Jadi kayak ketika kita udah terinfeksi dan kita berkomunikasi atau kontak fisik dengan orang-orang di sekitar kita juga akan ikut tertular virus tersebut. Pokoknya benar-benar kayak wow banget virus ini ya. Bahkan pemerintah sendiri sudah menghimbau bahwa virus ini karena mungkin virus ini benar-benar cepat penyebarannya, maka sudah ada kebijakan pemerintah seperti yang kita ketahui bersama, hampir seluruh lah ya, sekolah-sekolah diliburkan dengan kebijakan khususnya. Terus juga ada hashtag di rumah aja, jadi bekerja di rumah, belajar di rumah, dan beribadah di rumah. Dan itu tentunya kita sebagai masyarakat ya, harus benar-benar kayak support pemerintah juga, saling bahu-membahu dalam mengatasi wabah ini. Tetap jaga kesehatan guys, karena kesehatan itu yang paling mahal. Oke, dan next kita akan masuk ke teori-teori konspirasi seputar COVID-19 atau yang lebih akrab kita sebut dengan virus corona. Oke, kita masuk ke teori yang pertama. Teori yang pertama itu depopulasi teori atau depopulasi teori. Nah, ini berasal dari kalangan elit global yang punya kontrol terhadap populasi manusia dunia gitu kan. Nah, kemudian konon katanya virus ini sengaja diciptakan untuk mengkontrol populasi manusia yang seperti kita ketahui bersama udah saking banyaknya penduduk bumi ya, sekitar 7 miliar
di seluruh dunia dan katanya Iya, aku tambahin ya, boleh. ya boleh banget. Jadi karena dunia semakin kesini semakin banyak populasi udara, semakin ada global warming, terus juga ditambah dengan populasi penduduk yang semakin banyak, ada elit-elit global seperti contohnya Illumination atau Illuminati yang ingin menjadi pemimpin dunia. Ya. Jadi mereka membuat suatu kontrol masyarakat untuk bisa mencapai tujuan-tujuan mereka, sehingga mereka dengan teganya membuat seperti tadi virus untuk mengurangi jumlah populasi manusia. Nah, itu salah satu teori yang beredar ya, konon katanya memang teori ini sengaja diciptakan untuk mengurangi populasi manusia di bumi karena memang sudah melebihi kapasitas. Jadi orang-orang elit global pengen mengendalikan dunia dengan ya itu tadi mengurangi jumlah populasi manusia. Nah, dan teori yang kedua itu adalah teori yang berasal dari yang kedua itu yang kayak yang tadi yang pasar tradisional di Wuhan, Cina. Oh, ya. Yang katanya di Cina itu punya pasar tradisional yang di situ menjual berbagai daging hewan liar. Yang kita tahu bahwa corona itu berasal dari daging hewan liar. Ya, itu teori yang beredar, kebanyakan ya yang beredar. Tapi perlu kita tinjau lagi teori karena, tersebut. Karena memang memang teori tersebut kayak aku kurang sepakat dengan teori tersebut ya, karena memang di tempat aku sendiri khususnya di Manado itu memang ada pasar tradisional yang menjual hewan daging liar. Dan orang-orang Manado yang di bagian Minahasa itu juga mengkonsumsi gitu loh. Betul. Nah, terus seharusnya bukan hanya di Cina dong munculnya gitu. Iya, dan kemudian aku juga lihat salah satu video yang kemudian ditayangkan seorang wanita yang makan sup kelelawar. Dan kemudian katanya dari situ sampai banyak orang yang netizen menghujat dia gitu karena mempertontonkan memakan sup kelelawar tersebut. Dan kalau menurut aku pribadi ya itu kayak dan yang kita lihat kemudian aku baca lagi beritanya, ternyata wanita tersebut sampai sekarang masih sehat-sehat aja guys. Jadi dia nggak sakit, nggak terjangkit malah virus corona, nggak terjangkit virusnya, dia sehat-sehat aja karena dia melakukan klarifikasi. Dan aku lihat videonya langsung, kalian bisa banyaklah di internet tuh udah banyak banget video-video yang kayak gitu, kalian bisa research sendiri. Next, teori yang ketiga itu juga masih di seputaran Cina, Dil. Oke. Teori itu katanya senjata biologisnya China. Dila mau menjelaskan sedikit tentang itu mungkin? Ya, seperti kita tahu bahwa Cina adalah negara yang padat penduduk atau populasinya banyak ya. Population. Seperti kita tahu bahwa Cina adalah negara yang padat penduduk, sehingga pemerintahan Cina juga membuat kebijakan seperti teori konspirasi ini kan bilang bahwa ini adalah senjata biologis. Itu adalah salah satu cara pemerintahan Cina untuk mengurangi kelebihan penduduk mereka, seperti itu. Jadi seperti itu. Iya, jadi kayak mereka pengen mereka pengen mengurangi populasi di China itu sendiri, yaitu dengan menggunakan senjata biologis seperti virus corona tadi. Cuman kalau menurut aku ya, mereka ketika melakukan virus ini harusnya berpikir lagi gitu loh ya. Harusnya berpikir lagi apa dampak yang akan dirasakan oleh masyarakatnya itu sendiri. Dan aku yakin ekonomi di Cina setelah adanya virus ini makin menurun gitu. Betul. Jadi kayak teori ini aku juga kurang sepakat karena memang karena nggak mungkin pemerintahan Cina buat senjata biologis itu di lingkungan yang terbuka seperti itu gitu loh, karena pasti bakalan ada dari elit-elit pemerintahan juga yang bakalan kena gitu. Iya, dan yang aku dengar juga memang ada dari departemen pemerintahan China sendiri terjangkit virus ini gitu. Jadi kayak
apa Kayak ya, semacam bunuh diri lah Iya. ya. Gitu. Crazy. Terus juga aku juga sempat baca sih Dil, katanya ada laboratorium. Kita tahu sendiri kan perkembangan teknologi di Cina itu memang benar-benar pesat banget. Jadi katanya ada laboratorium khusus penelitian virus yang bocor, kemudian virus ini jadi menyebar gitu loh kemana-mana, sehingga kayak itu adalah salah satu kekeliruan dari Kecelakaan lab. dari orang-orang lab tersebut. Cuman ya apapun teorinya, apapun yang sebenarnya terjadi gitu, kita seharusnya bahu membahu, bukan saling menjatuhkan. Kemudian kenapa kita bikin video ini, sebenarnya untuk cuman menambah pengetahuan kita, bukan kita mau menjustifikasi siapa yang benar siapa yang salah, karena memang kita juga nggak tahu kan kebenaran dan kesalahannya. Buat teman-teman yang mungkin lebih paham lagi, atau kita mungkin ada kekeliruan dalam menyampaikan data dan keterangan, bisa komen di bawah ini membenarkan kita, dan Kita bakalan baca-baca, kita bakalan terus menambah wawasan. menambah wawasan, kita saling menambah wawasan aja kali ya, biar berguna bagi kesehatan intelektual kita. Iya. Oke. Jangan panik. Ya itu yang paling penting, jangan panik ya Dil. Iya. Yang paling penting jangan panik. Jangan panik. Terus kemudian Selalu jaga kebersihan. jaga kebersihan. Terus juga cuci tangan. Iya. Cuci tangan sebisa mungkin, sering mungkin untuk cuci tangan, agar supaya kita terhindar dari kuman-kuman dan virus-virus yang mungkin akan menyebabkan kita sakit. Dan kita akan memperagakan how to wash your hand. Yes. First step number 1, kita pertama nyalakan keran dulu ya. Iya. Tentunya nyalakan keran. Nyalakan keran. Terus kita basuh tangan kita. Jangan lupa pakai sabun. Nah, kemudian pakai sabun, seret. Terus ini langkah yang pertama, telapak tangan. telapak tangan kita Ratakan. kan. Terus yang kedua, Punggung tangan. punggung tangan. Yang ketiga. Yang ketiga, sela-sela jari. Oh iya, Sela-sela jari. Jadi Terus kita lakukan Bagian seperti ke- ini. Kemudian seperti ini. kemudian Kemudian gini. oh ya, punggung jari belum ya. Terus kemudian gini untuk membersihkan Kuku. telapak tangan dan kuku. Ini juga dibulat-bulatin aja kayak buat kue. Terus next punggung tangan jempol belum, jempol giniin aja biar Nah, biar enak, biar bersih maksudnya. Ini terus diputar-putar ini. Terus yang terakhir lengan kalian. jangan lupa dibilas Kemudian dibilas sampai bersih. ya, kurang lebih 20-30 menit ya, Ya. untuk wash your hand. Jangan lupa tetap jaga kesehatan tubuh dan kesehatan jiwa ya. Kesehatan jiwa, karena itu penting banget. Jadi orang kayak langsung tiba-tiba dengar virus corona udah membludak, udah banyak panik. korbannya, panik. Bukan sakit karena virus coronanya, tapi kayak Karena tekanan di tekanan jantung, kemudian meninggal. malah meninggalkan. Nah Kita itu nggak kan tahu sayang ya. banget ya Iya. guys. Oke, thank you banget udah watching video kita. Jangan lupa komen di bawah, jangan lupa di like, comment di bawah kolom bawah, and And subscribe bagi yang belum subscribe, karena subscribe itu gratis guys. So tunggu apa lagi? Let's pencet tombol merah di bawah. And yang terakhir, kita Bye. ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Bye bye.